Aho cuy, penghuni bumi 616 gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Oke, bertemu lagi bersama gua di channel kesayangan kalian, apalagi kalau bukan di IO TV, channel bukan sembarang channel cuy. Dimana gua akan ngebahas semua kerandoman yang ada di dunia ini cuy. Oke, gua mau bertanya sama kalian nih. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa pengen banget hidup itu lebih tenang, gak ribet, dan tentunya bahagia? Pastinya kita semua mau dong hidup seperti itu. Well, kali ini gua akan ngebahas salah satu rahasia dari orang Denmark yang bisa bikin hidup mereka itu serasa lebih santuy, tanpa beban, dan damai lah, layaknya di pantai. Namanya adalah hygge. Apa itu hygge? Dan gimana sih cara menerapkannya di kehidupan kita? Langsung saja tanpa basa-basi, mari kita kulik. Oke, jadi gue akan mulai dari pengertiannya dulu nih. Hygge adalah sebuah filosofi hidup dari orang-orang Denmark yang fokus pada menciptakan kebahagiaan lewat hal-hal kecil. Top dengar remeh, tapi jangan salah, justru dari hal kecil ini biasanya akan menimbulkan efek besar. Jadi, hygge ini kalau diartikan kira-kira adalah ya suasana hangat dan nyaman yang membawa kebahagiaan. Ini bukan cuma soal dekorasi rumah atau hal-hal yang lain, tapi lebih ke bagaimana cara kita menikmati hidup sehari-hari. Orang-orang Denmark percaya bahwa kebahagiaan gak selalu datang dari hal besar, tapi justru sebaliknya, mereka itu percaya bahwa kebahagiaan datang dari momen-momen kecil yang simple. Kayak duduk santai di sofa sambil minum teh hangat, ngobrol bareng teman dekat, atau menikmati cahaya lilin di ruang yang cozy. Sound nice kan? Nah, karena standar simpelnya orang sana, nggak heran kalau Denmark selalu masuk daftar negara paling bahagia di dunia. Salah satu alasannya karena mereka yang menerapkan prinsip hygge ini. Memang benar, mereka ini adalah negara maju, tapi dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain yang ada di Eropa, Denmark selalu urutan atas cuy. Dan inilah rahasia mereka. Jadi mereka itu benar-benar mengutamakan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Jadi nggak mereka campur adukan tuh. Bahkan pemerintah Denmark aja mendukung jam kerja yang lebih fleksibel biar warganya punya waktu buat menikmati hidup mereka. Sangat-sangat jarang kan pemerintah seperti ini. Gaya hidup hygge yang sudah mereka terapkan ini juga bikin mereka orang-orang Denmark itu jadi nggak terlalu fokus sama yang namanya materi. Mereka lebih menghargai pengalaman dan momen kebersamaan dalam bekerja. Jadi nih, fokus utama mereka itu ya saat bekerja bukan duit, tapi mereka sesuatu yang lebih dalam lagi. Nah, setelah gue bahas-bahas tentang hygge-hygge ini, terus gimana sih cara kita bisa nerapinnya? Nah, akhirnya gue nih udah search sedikit tentang hygge ini nih. Gimana caranya kita bisa mengadopsi hygge di kehidupan kita? Tentu dong, orang-orang Indonesia itu pasti berbeda lah sama orang-orang dari Denmark yang kehidupannya udah ya sebagai negara maju gitu. Pasti pola hidup, tentang kerjaan pasti juga berbeda. Tapi bisa nggak sih hygge ini diterapin? Ternyata bisa cuy. Nah, biar gue kasih tahu nih beberapa tips simple yang udah gue pelajarin dari searchingan gue sebelumnya cuy. Yang pertama, tentu saja kita harus membuat suasana cozy di rumah cuy. Karena kita hidup di negara berkembang di mana sistem kerja kita tuh tentu berbeda lah dengan negara maju seperti Denmark. Maka pola ini menurut gue masuk akal banget untuk kita terapkan supaya dapat mengikuti prinsip hygge-nya orang Denmark ini. Kalian bisa nih nambahin dekorasi yang bikin kamu nyaman, kayak ya lilin aromaterapi atau lampu redup. Nah, bisa juga nih kamu yang lagi bangun atau renov rumah, bisa pilih-pilih warna dinding yang netral kayak putih atau semi krem yang juga bisa membantu kalian gitu bikin suasana yang lebih tenang. Pokoknya intinya tuh kalian tuh usahakan ada satu ruangan atau ya ruangan-ruangan tertentu lah yang kalian desain itu supaya kalian itu suka dengan ruangan itu. Yang kedua, nikmati momen tanpa gadget. Oke cuy, coba deh untuk beberapa jam saat berkumpul bersama keluarga setelah kalian pulang kerja, mungkin pulang kuliah. Coba deh kalian matikan sampai sebentar, fokus sama hal-hal kecil yang jarang sekali kamu lakukan. Kayak mungkin baca buku, atau menikmati minuman teh yang kamu buat gitu, atau ngobrol bareng keluarga-keluarga kalian di rumah gitu. Nah, hal-hal yang sepele kayak gitu, itu di luar dari kebiasaan kalian itu bisa jadi memicu hygge kalian supaya bisa keluar cuy. Dan yang ketiga, yang sudah mulai juga terlupakan, yaitu habiskan waktu dengan orang tersayang kalian. Jadi, setelah gua search, ternyata gua menyimpulkan kunci hygge itu adalah soal kebersamaan. Ajak keluarga atau teman dekat deh, ya pokoknya yang kalian anggap dekat gitu,
sesekali untuk keluar bareng, untuk sekedar cuma ngopi-ngopi santuy, cerita-cerita hal gabut di masa lalu atau ya yang lainnya lah. Intinya kalian duduk santai, rileks, tidak menceritakan masalah-masalah di tempat kerja kalian. Hanya duduk ngobrol ngalor ngidul, ya seperti orang gabut pada umumnya. Dan yang keempat, ini yang orang Indonesia biasa sering remehkan, yaitu hargai hal-hal sederhana. Ini nih, terkadang orang Indonesia nih, ya terutama yang tinggal di perkotaan lah, itu sering menganggap bahwa sesuatu yang kecil dan sepele itu nggak berarti apa-apa. Nah, seperti yang gue bilang di awal, coba kalian nikmati hal-hal sederhana yang bisa bikin ringan hidup kalian gitu. Contohnya nih, kalian bisa menikmati momen-momen kecil kayak dengerin suara hujan, atau menikmati aroma kopi di pagi hari sebelum aktivitas, atau bahkan ya sekedar berjemur di bawah sinar matahari pagi tentunya. Nah, terdengar sepele kan? Tapi ini beneran bisa bikin hidup kamu lebih damai loh. Kalau kalian nggak percaya, tanya saja sama orang-orang tua yang hidup di perkampungan yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Mereka itu akan sangat-sangat menghargai ketika mereka tuh menyeruput segelas kopi gitu. Selain bikin hidup lebih bahagia, prinsip hidup Huga juga ngajarin kita buat lebih mindful alias sadar sama apa yang kita rasain saat ini. Kadang kita terlalu sibuk ngejar sesuatu hal yang besar sampai lupa sama hal-hal kecil yang biasa dulu bikin kita bahagia. Dan ini juga bisa jadi solusi nih buat kamu yang gampang stres atau burnout. Ciptain deh momen hugah kalian di sela-sela aktivitas yang sedang kalian jalani. So, gimana menurut kalian? Apa kalian tertarik buat coba gaya hidup ala orang Denmark yang sudah gue jelasin tadi? Atau mungkin kalian sudah pernah menerapkannya tanpa sadar? Coba share pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke lah cuy, itu tadi cerita gue soal hugah, sebuah seni hidup bahagia ala orang Denmark yang super simple tapi bisa ngena banget cuy. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan like dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh inspirasi buat hidup mereka lebih tenang cuy. Sampai bertemu di video selanjutnya. Adios.